Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini dibuat dengan maksud untuk memberikan materi mata kuliah content production. Nah, untuk video pertama ini Bu akan menjelaskan pengantar mata kuliah dikit aja, terus masuk ke materi tentang teknik pengembangan ide. Oke. Terus, nah pengampunya kan ada Bu Mentari dan Pak Kholik ya. Jadi nanti Pak Kholik dan Bu Mentari udah sepakat kalau misalkan ada 10 materi yang akan diberikan dalam bentuk video. Jadi ada 5 materi oleh Pak Kholik, 5 materi oleh Bu Mentari. Nah, itu acak ya materinya, nanti pemberiannya nggak berurutan. Dan kita semua akan upload di YouTube. Kemudian linknya nanti akan di share di GCR. Nah, kemudian selain 10 materi akan ada 2 tugas. Tugas pertama itu tugas pembuatan artikel, kemudian kedua tugas pembuatan short video. Nanti pun pengumuman detailnya ya akan dijelaskan di GCR. Dan ada UTS UAS. UTS nanti kemungkinan besar akan membuat podcast dan UAS ini akan membuat vlog. Oke. Terus kemudian komposisi penilaian untuk content production ini tentunya dari UTS, UAS, terus juga dari tugas dan kehadiran. Oke. Kemudian kita masuk langsung ya ke materi. Kalau content production teman-teman harusnya udah tahu ya. Content production itu proses pembuatan berbagai macam materi konten yang nantinya akan di-upload atau diunggah atau dibagikan atau didistribusikan gitu ya ke beberapa media tertentu. Nah, orang yang membuat konten itu dinamakan content creator ya. Ini ada beberapa pengertian. Dari State of Digital Publishing, content creator itu seseorang yang bertanggung jawab untuk setiap informasi yang ada di media, terutama media digital. Terus menurut HubSpot, content creator itu adalah orang-orang yang membuat materi atau konten yang memiliki nilai edukasi dan hiburan. Nah, sebenarnya apa aja sih konten-konten itu? Nah, konten itu ada macam-macam bentuknya ya. Kalau kita lihat berdasarkan jenisnya, mungkin ada konten yang bentuknya artikel, visual gitu, poster. Nah, terus ada yang audio visual, video ya bentuknya biasanya. Terus yang bentuknya audio doang, podcast gitu. Nah, kalau di sini ada gambar tadi masuknya visual, video, audio visual, suara, konten audio, terus ada konten email. Kemarin mungkin teman-teman kalau bikin undangan gitu kan pas mata kuliah apa sama ibu tuh produksi media humas ya. Nah, itu termasuk ke bagian dari sini. Terus ketika kalian teman-teman dapat email promosi dari berbagai perusahaan itu juga masuk ke konten email. Terus ada artikel di blog, itu mungkin kalau teman-teman sering lihat detik.com, kayak detik.com, kompas.com, mungkin ada beberapa artikel blog baik buatan dari jurnalis maupun dari pembaca itu ya, termasuk artikel blog. Terus ada berita atau press release, teman-teman udah gak asing sama ini, yang biasanya diletakkan di website, itu juga termasuk konten. Ada konten berbentuk infografik atau infografis ya, dan mungkin juga ada ebook. Ebook ini mungkin konten terkait company profile, terus konten terkait katalog. Terus nih, itu semua ya yang disebutin termasuk dalam konten. Nah, terus jenis-jenis konten digital ini berdasarkan tujuannya ya. Kita masuk pertama ada konten awareness. Nah, konten ini bertujuan untuk memperkenalkan merek atau produk kepada audiens. Nah, biasanya ini berupa berita atau informasi yang menarik dan tidak mengandung unsur penjualan secara langsung. Nah, ini biasanya ya langsung berkaitan informasi-informasi langsung berkaitan tentang perusahaan atau produk, kayak visi misi perusahaan. Terus misalkan terkait produk tuh biasanya kayak informasi launching gitu, terus informasi komposisi dari si produk. Oke, terus lanjut kedua ada konten promosi. Nah, ini biasanya langsung ya bertujuan untuk menghasilkan konversi atau pembelian. Nah, jenis konten ini biasanya bentuknya promo atau penawaran khusus. Ini misalkan contohnya kayak dari McD, ada beli satu gratis satu, itu termasuk konten promosi. Jadi dengan harapan nanti dengan adanya itu langsung akan ada konversi. Nah, biasanya ini diikuti sama call to action di kontennya itu.
Terus ketiga ada konten edukatif. Nah, konten ini bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna bagi audiens. Biasanya bentuknya tips, mungkin terus ada juga infografis. Nah, konten-konten ini itu nantinya memberikan pengetahuan baru bagi audiens. Ini misalkan contoh-contohnya, kan ada ya konten kreator yang sukanya kasih rekomendasi hotel, rekomendasi restoran gitu. Nah, ini termasuk konten edukatif karena dia kan memberikan informasi baru ya terkait misalkan tipe-tipe makanan atau tipe-tipe hotel yang ada di wilayah tertentu. Oke, terus selanjutnya keempat ada konten entertainment. Nah, ini bertujuan untuk menghibur audiens dengan cerita, gambar atau hal yang menarik lainnya. Ini gua ambil contoh di sini kalau teman-teman tahu ya iklan BCA yang I don't know, Indro I don't know. Intinya itu deh tentang Indro. Jadi konten ini sebenarnya dibawakan dengan cara yang santai atau menghibur, tapi di sisi lain ini juga edukatif karena dia memberikan pemahaman baru ya gimana caranya ketika kalian nggak sebagai konsumen nggak tahu apa-apa, kalau ada penipuan apa yang harus kalian lakukan kayak gitu. Jadi BCA ini termasuk konten entertainment tapi dia juga termasuk konten yang edukatif. Kemudian ada konten inspirasional. Nah, konten ini bertujuan untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada audiens untuk melakukan hal yang lebih baik, biasanya terkait perubahan positif pada hidup audiens. Nah, kalau teman-teman bikin konten campaign, ya itu bentuknya konten inspirasional. Nah, ini juga ada, Ibu ambil contoh mungkin dari Tropicana Slim ya, judulnya Sore. Kalau teman-teman pernah lihat, ini film pendek bentuknya. Ini kan berarti juga bisa masuk ke dua kategori ya, dia inspirasional tapi juga masuk ke konten entertainment. Kenapa? Karena disampaikan dalam bentuk cerita film pendek. Nah, tapi cerita ini tuh menginspirasi, jadi terkait sama gula ya, kesehatan badan, kesehatan tubuh, terkait gula darah kayak gitu. Terus ada lagi konten interaktif. Nah, konten ini bertujuan untuk melibatkan audiens dalam suatu aktivitas atau permainan yang interaktif. Jadi ini tujuan konten ini untuk meningkatkan engagement. Kalau sekarang ada satu aplikasi sosial media Instagram itu ya, dia sudah memberikan banyak feature yang memungkinkan konten interaktif ini. Terus kayak misalkan ada quiz di Instagram, terus polling gitu. Nah, ini termasuk konten yang interaktif. Jadi kalau kalian mau nggak mau akan membuat si audiens itu milih lah, misalkan quiz time, ngeklik ngejawab jawaban. Terus kalau misalkan pilih this or that gitu kan, pilih salah satu, mereka ngeklik salah satu. Nah, itu konten yang interaktif. Bisa juga ketika kalian mencari inspirasi gitu ya, di box kan ada biasanya question ya, kalian lagi ngapain sih gitu, terus audiensnya ngejawab. Itu termasuk konten yang interaktif. Terus ada juga konten user generated. Nah, konten ini dihasilkan oleh audiens kalian dengan tujuan untuk membangun komunitas dan partisipasi dalam konten brand. Nah, ini gue ambil contoh juga di IG ya, udah ada fiturnya, biasanya add yours. Waktu itu pernah ada booming, itu booming di Ibu karena Ibu udah nikah ya. Ibu nggak tahu kalian sempat nemu nggak followers kalian gitu, following kalian. Jadi mereka pakai Instagram story add yours dari Red Story. Jadi ada brand yang memang dia itu aplikasi online ya, Red Story itu yang mewadahi semua vendor-vendor pernikahan. Terus dia kayak bikin add yours ini tunjukin tradisional wedding kalian kayak gitu. Terus banyak nih booming, semua orang pada add yours. Nah, ini termasuk konten generated. Bentuknya tuh kayak quiz atau giveaway gitu ya, sifatnya formal. Jadi kayak kompetisi foto jenik sama produk kosmetik A gitu misalkan. Nah, itu kan temanya kompetisi, tapi kalian kayak meminta audiens kalian untuk mengupload foto bareng si produk kayak gitu.
Terus habis itu oke, itu tadi beberapa contoh-contoh kontennya ya. Jadi dari awal tadi kita punya konten awareness atau informatif biasanya disebutnya. Terus ada konten promosi, konten edukatif, konten entertainment, konten inspirational, konten interaktif, dan konten user generated. Atau ya ini kan bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggris UGC. Nah, konten-konten ini sebenarnya bisa dikolaborasikan gitu ya. Tadi kayak contohnya film-film yang udah Ibu kasih tahu, film pendek, terus iklannya si BCA itu termasuk konten yang kolaborasikan beberapa jenis konten ini. Nah, mungkin jenis-jenis konten itu nggak sebatas ini. Kalau teman-teman kalau browsing kayak gitu akan banyak jenis-jenis konten yang mungkin kalian temukan. Tapi ini dijelaskan secara umumnya aja. Terus kita langsung masuk ke langkah pengembangan ide. Nah, ini langkah dasar ya. Ketika mengembangkan ide, pertama kalian perlu tahu tujuan dari konten yang mau kalian buat. Kemudian identifikasi audiens. Nah, ini audiensnya terkait biasanya apa, pasar kalian tuh siapa, atau mungkin ketika kalian jadi konten kreator, kalian pengennya tuh nanti yang nonton konten-konten kalian siapa. Terus mungkin ketika udah berlanjut, maksudnya udah pernah ada nih konten-konten sebelumnya yang diupload, itu kan bisa dianalisis juga tuh konten yang nonton konten kalian tuh siapa, dari umur berapa, terus wilayahnya dari mana. Nah, itu kalian perlu identifikasi audiens. Tapi di sini identifikasi audiens cukup kayak nanti Bu kasih contoh, cukup kayak kelompok besarnya aja gitu. Terus habis itu setelah identifikasi audiens, kalian kenali permasalahan dari si audiens. Kira-kira audiens ini ngadepin masalah apa sih yang bisa di tap in dari produk kalian, atau yang sesuai sama produk atau jasa kalian. Terus kemudian atau mungkin sesuai ya sama topik-topik dari konten yang udah pernah kalian buat kayak gitu. Terus habis itu penentuan problem statement. Jadi udah ada nih list masalah yang dihadapi sama audiens kalian. Misalkan kalian dapat 5, kalian pilih 1 atau 2 problem statement utama yang mau kalian ambil gitu. Jadi istilahnya kurasi problems ya, yang udah kalian list di atas. Terus kemudian baru penentuan ide konten, biasanya terkait apa jenis konten yang dipilih dan apa topik yang mau diangkat. Nah, ini Ibu ambil contoh satu, misalkan ada all shop makeup baru nih, yang baru ada lah, intinya baru ada gitu. Nah, pertama tentuin tujuan ya. Pertama ini tentukan tujuannya dulu. Oke, karena masih baru, dari pihak marketing kita pengennya meningkatkan brand awareness dulu nih gitu. Jadi pengen orang-orang tuh tahu ini loh ada produk kita yang baru make up. Oke, terus habis itu branding terkait apapun, tapi di sini mungkin nanti akan fokus pengennya ceritanya branding terkait brand identity kita. Orang-orang pengen tahu produk-produk kita, atau mungkin tentang apa lagi ya, visi misi dari brand kita kayak gitu. Terus di make up baru ini juga tujuannya pengen ada juga nih, pasti pengen menghasilkan conversion gitu. Tapi awal-awal langkah pertama adalah brand awareness dulu, habis itu konten branding, baru konten conversion. Nah, terus udah nih tujuannya. Kedua, kita menentukan audience. Jadi kayak karena produk kita make up dan baru pastinya, dan kita itu mendevelop produk gitu, misalkan berkaitan sama mahasiswa perempuan atau remaja, berarti ya remaja perempuan dan wanita karir kayak gitu. Terus barulah kita analisis sih permasalahan dari audiens kita. Kita punya 2 sasaran. Pertama wanita, keduanya wanita sih. Yang pertama mahasiswa, usianya berarti perbedaan di usia ya, 1 remaja, 1 sudah dewasa gitu, wanita karir. Nah, yang 1 udah punya penghasilan, yang 1
belum punya penghasilan kayak gitu. Nah, ini buat analisis nih nomor 1 nih, mahasiswa ya maksudnya. Nah, mahasiswa perempuan itu yang saat ini ada karena masa-masa remaja, masa-masa aktualisasi diri gitu. Mahasiswa ini maunya cantik gitu, tetap cantik walaupun belajar di kampus. Nah, tapi karena tujuan awalnya belajar, pengennya cantiknya natural, nggak macem-macem gitu. Terus habis itu mereka mau cantik gitu, tapi belum punya penghasilan sendiri. Untuk permasalahan dari audiens pertama ya ceritanya. Terus kita nentuin lagi permasalahan dari audiens kedua, si wanita karir. Oke, wanita karir nih berarti dia udah berpenghasilan, tapi karena dia kerja dari pagi sampai sore, pengennya penampilan tetap on dari pagi sampai sore gitu, karena sibuk dengan kerja, jarang dong ada waktu untuk touch up kayak gitu. Mereka pengennya penampilan tuh on dari pagi sampai sore, minim touch up gitu. Terus perjalanan ke kantor pun biasanya penuh perjuangan. Nah, wanita karir tuh pengennya yang gak ribet lah, efektif, makeupnya nggak rusak di jalan menuju kantor gitu. Terus pengen makeup yang bisa memperlihatkan keprofesionalitasan dari si wanita karir ini gitu. Nah, ini permasalahannya udah beberapa di list ya. Kita langsung menuju ke problem statement. Kita pilih nih dari ke ini yang mahasiswa perempuan ada 2. Nah, ini mau fokus dulu ke walaupun belajar tetap perlu tampil cantik. Ini mungkin permasalahan yang relevan sama produk kita gitu misalkan. Terus yang audiens kedua wanita karir, kita bisa nih memberikan lah solusi ke 2 ini. Jadi kita ambil problem statement make up awet gitu, permasalahan biar mengatasi make up tidak awet gitu kan. Oke. Terus karena ini juga dianggap sesuai sama si produk yang kita punya gitu ceritanya. Terus baru deh masuk ke pengembangan ide konten. Nah, kalau ini ide konten ini kaitannya sama tadi ya, tujuan gitu. Kaitin juga sama si audience dan problem statement gitu. Jadi karena tadi tujuannya ada 3, kita buat 3 ceritanya 3 konten. Oke, tadi jenis kontennya karena kita tujuan awalnya meningkatkan brand awareness, kontennya berarti awareness atau mungkin edukatif. Nah, kalau di sini lebih pengen ke edukatif, berarti nyari topik tutorial makeup natural, karena tadi ya kita lihat mahasiswa pengennya walaupun belajar tapi tetap cantik dan terlihat natural. Makanya di sini bisa pakai konten edukatif tutorial makeup natural. Nah, ketika kita ngomongin yang audiens kedua ini, topiknya ini tips makeup awet seharian gitu. Ini konten edukatif. Tujuannya untuk meningkatkan brand awareness. Terus kemudian tujuan kedua ada branding. Nah, si branding ini kita pakai berarti konten interaktif aja nih, bisa mau pakai konten interaktif. Kita pakai game di story atau quiz mengenai produk atau brand kalian. Misalkan make upnya this or that, jadi misalkan pakainya biasanya lip, ini cewek-cewek yang tahu sih ya, cowok-cowok jarang nih, mending pakai foundation aja atau cushion gitu. Terus matte atau glossy kayak gitu. Nah, ini gambarnya gambar produk-produk kalian gitu, misalkan si produk ini tadi shop makeup baru kayak gitu. Nah, terus tadi tujuan ketiga conversion. Nah, ini
mau pakai kepikiran ini, oh ya kita pakai ini aja, konten user generated. Nah, kita mau bikin kompetisi yang ini ketutupan sama gambar. Kompetisi kompetisi foto dengan produk kita nih, produk All Shop Makeup baru ini. Jadi konversinya dapet dengan cara ya tadi user generated ya, si audiens itu bikin konten dengan memakai produk dan mau nggak mau mereka membeli kayak gitu. Nah ini contohnya, salah satu contoh ya, semoga teman-teman bisa paham. Oke, jadi ketika teman-teman udah selesai nonton video ini, tolong bilang di komen gitu ya, nama, NIM, terus dan waktu menontonnya. Kalian nonton materi ini di waktu kapan, disertakan di komen. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.